Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu akan berubah hanya karena satu kalimat dari orang asing? Aku nggak pernah menyangka. Malam itu, permintaannya bukan cinta, tapi sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Kalau kamu baru di sini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, ya. Supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Namaku Rina. Usia 23 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, tempat yang sederhana tapi penuh kenangan. Ayahku dulunya seorang buruh tani. Ibuku sudah meninggal sejak aku SMP karena penyakit ginjal yang tak pernah sempat diobati dengan benar, karena kami memang tak punya cukup uang. Sejak itu, aku tumbuh cepat. Lebih cepat dari anak-anak lain yang seumuranku. Setelah lulus SMA, aku tak bisa melanjutkan kuliah. Aku harus menggantikan posisi ibu, mengurus adik, membantu ayah yang makin lama makin sering batuk-batuk dan lemas karena penyakit paru-paru. Tabungan kami habis untuk beli obat, sementara biaya hidup makin menggila. Aku sempat kerja di toko kelontong milik tetangga, tapi gajinya hanya cukup untuk makan seadanya. Suatu malam, aku menemukan selebaran dari agen penyalur kerja ke luar negeri. Ada tulisan tebal, gaji art di Turki bisa sampai 8 juta per bulan. Fasilitas lengkap. Tiket ditanggung. Aku tunjukkan selebaran itu ke ayah. Awalnya beliau menolak mentah-mentah. Kamu anak perempuan, di negeri orang, siapa yang jagain kamu? Tapi setelah 3 malam kami sama-sama tidak tidur karena harus pikirin cicilan motor, uang sekolah adik, dan beras yang mulai habis, akhirnya beliau mengangguk pelan. Kalau kamu yakin kuat, Bapak cuma bisa doain. 3 bulan setelah pelatihan singkat dari agen, lengkap dengan pelajaran bahasa dasar dan tata krama kerja, aku dapat penempatan. Di Turki. Di kota besar bernama Istanbul. Aku bahkan tak tahu letak pastinya di peta, tapi nama itu terdengar asing dan jauh. Aku berangkat dengan 1 koper baju, paspor, visa kerja, dan foto keluarga yang kuselipkan di dalam dompet. Ketika sampai di bandara Istanbul, udara dingin menyambutku. Rasanya seperti film-film di televisi. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel dan koper besar. Hatiku campur aduk, takut, sedih, penasaran. Agen lokal menjemputku, lalu mengantarku ke sebuah villa besar di pinggir kota. Ini tempatmu bekerja. Majikanmu bernama Emir, katanya sambil berlalu cepat. Aku mengetuk pintu, dan ketika pintu terbuka, aku langsung disambut oleh seorang pria berperawakan tinggi, berjanggut rapi, dan mengenakan sweater gelap. Selamat datang, Rina, ucapnya dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Matanya tajam tapi hangat. Aku membungkuk sopan, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari itu, langkah pertama dari kisah yang tak pernah kuperkirakan dimulai. Hari pertamaku di rumah itu terasa seperti mimpi. Villa tempat Emir tinggal sangat luas dan mewah. Lantainya dari marmer putih mengilap, langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal, dan perabotannya bergaya Eropa klasik. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Tapi yang lebih membuatku bingung bukan soal mewahnya rumah, tapi soal majikanku, Emir. Ia berbeda dari bayanganku tentang orang kaya yang sombong atau dingin. Justru, sejak awal ia sangat sopan dan ramah. Kamu nggak usah takut. Di sini kamu aman. Anggap saja rumah sendiri, katanya sambil tersenyum. Wajahnya memang tegas, tapi tutur katanya lembut. Bahkan ia menyuruhku untuk memanggilnya Emir, bukan Tuan. Pekerjaanku ternyata tidak berat. Aku hanya diminta membersihkan bagian dalam rumah yang sering dipakai, menyiapkan sarapan dan makan malam. Selebihnya, aku malah sering disuruh istirahat. Kalau kamu sakit, aku juga repot, ujarnya waktu aku memaksa mengepel seluruh ruangan sendirian. Kadang ia ikut bantu membereskan dapur, sesuatu yang bikin aku kikuk. Karena bukankah aku yang seharusnya melayani? Hari-hari berikutnya makin aneh. Emir mulai sering duduk bersamaku di ruang makan, bercerita tentang keluarganya yang dulu. Ia anak tunggal, orang tuanya sudah meninggal. Katanya, dulu ia pernah menikah, tapi pernikahannya hanya bertahan 3 tahun. Sejak itu, ia memilih hidup sendiri. Aku terlalu keras pada diriku sendiri,
ucapnya lirih. Tapi sejak kamu datang, aku jadi ingin bercerita lagi. Awalnya aku hanya mendengarkan dengan sopan. Tapi lama-lama, aku juga mulai membuka diri. Aku ceritakan soal ibuku yang meninggal, soal bapak yang sakit, dan adikku yang masih sekolah. Dan entah kenapa, Emir mendengarkanku dengan penuh perhatian. Bukan seperti bos mendengar pembantunya curhat, tapi seperti teman, atau lebih dari itu. Seminggu setelah aku bekerja, ia memberiku hadiah. Sebuah scarf sutra warna pastel, lembut dan harum. Ini dari toko langgananku. Aku lihat kamu sering kedinginan, katanya. Aku kaget, menolaknya, tapi ia berkata dengan tenang, anggap saja ini tanda terima kasih karena sudah membuat rumah ini terasa hangat lagi. Setelah itu, hadiah-hadiah kecil berdatangan. Sepatu baru. Sebotol parfum dari Prancis. Bahkan suatu kali, ia memberiku sebuah buku resep Indonesia yang katanya ia pesan dari toko online. Aku mulai gelisah. Ini tidak biasa. Tapi aku juga tak bisa menyangkal, hatiku mulai merasa nyaman. Namun, bersamaan dengan kenyamanan itu, aku juga mulai dihantui rasa takut. Apakah ini semua akan berakhir baik? Atau justru sebaliknya? Tepat 2 minggu setelah aku bekerja, Emir memintaku duduk bersamanya di ruang baca. Lampu remang, aroma kopi Turki menguar, dan dia menatapku dalam. Rina, katanya pelan, aku ingin menikahimu. Tapi hanya untuk 1 tahun saja. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tak bisa bicara. Mulutku kaku. Mataku panas. Maaf, Tuan, maksudnya, tanyaku terbata. Bukan permainan, katanya tenang. Aku serius. Dan malam itu, hidupku berubah untuk kedua kalinya. Aku ingin menikah denganmu, Rina. Tapi bukan pernikahan biasa. Hanya untuk 1 tahun. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku sepanjang malam. Bahkan setelah Emir pergi meninggalkan ruang baca, wajah tenangnya tetap terpatri di pikiranku. Aku duduk membatu di sofa, jantungku berdetak tak karuan. Apakah ini candaan? Tapi dia tidak terlihat bercanda. Tidak ada senyum geli. Tidak ada nada menggoda. Justru sebaliknya, nada suaranya sungguh-sungguh, nyaris seperti permohonan. Keesokan paginya, aku nyaris tak bisa menatap matanya. Tanganku gemetar saat menyajikan sarapan, dan Emir tahu itu. Ia menatapku sebentar, lalu berkata pelan, kamu tidak perlu menjawab sekarang. Aku paham ini tidak biasa. Tapi dengar dulu alasanku. Tolong. Aku hanya mengangguk. Sore harinya, dia mengajakku duduk lagi. Kali ini, pembicaraan lebih jelas. Ia mengatakan bahwa keluarganya di Ankara mendesaknya untuk menikah kembali. Mereka ingin Emir memiliki pendamping hidup. Seseorang yang bisa menjinakkan kesepiannya dan menunjukkan bahwa ia telah move on dari masa lalunya. Tapi aku belum siap membangun rumah tangga sesungguhnya, katanya. Aku tidak percaya perempuan-perempuan yang dikenalkan keluargaku. Mereka hanya melihat kekayaanku. Tapi kamu, Rina, kamu berbeda. Kamu tulus. Dan aku ingin meminjam waktu darimu. Aku tidak langsung menjawab. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku mengikat janji suci hanya untuk 1 tahun? Itu bukan pernikahan, itu kontrak. Seperti dagangan. Tapi, apa aku bisa menolak? Bukankah ini juga bisa jadi jalan keluar bagi keluarga di kampung? Bapak makin sering masuk angin, adikku mulai mogok sekolah karena sepatunya jebol. Dan gaji sebagai art bahkan tak cukup untuk membayar utang bulan depan. Aku mengadu dalam doa. Setiap malam, aku menangis diam-diam di kamar. Kutaruh sajadah, kubaca surat-surat pendek, minta petunjuk dari Allah. Di satu sisi, aku takut kehilangan satu-satunya tempatku bekerja. Tapi di sisi lain, aku juga takut mengkhianati prinsip hidupku. Apa kata ibu, andai beliau masih hidup? Seminggu kemudian, aku memberanikan diri bicara. Aku tidak bisa menikah hanya untuk main-main. Emir, ucapku, kalau ini hanya akal-akal untuk menenangkan keluargamu, maafkan aku bukan orang yang tepat. Tapi jawabannya mengejutkanku. Rina, justru karena kamu bukan main-main, aku memilihmu. Tapi kalau kamu setuju, aku akan hormati batasanmu.
tidak akan menyentuhmu, tidak akan memaksamu. Kita bisa hidup terpisah kamar. Aku hanya ingin kamu ada di sampingku secara sah, walau hanya sementara. Aku mematung. Dan di titik itu, aku mulai menimbang ulang. Mungkin ini bukan tentang cinta. Mungkin ini soal bagaimana seseorang berusaha mempertahankan martabatnya di mata keluarga, tanpa melukai orang lain. Tapi, benarkah niatnya tulus? Bagaimana kalau semua ini hanya jebakan? Setelah pertimbangan panjang, aku akhirnya mengajukan syarat. Kalau kita menikah, tidak boleh ada hubungan suami istri. Tidak boleh ada paksaan dalam bentuk apapun. Dan pernikahan harus sesuai hukum agama. Emir tersenyum kecil. Itu yang membuatku semakin yakin padamu. Aku terima syaratmu. Maka, keputusan pun dibuat. Dan 1 minggu setelah itu, hari yang tak pernah aku bayangkan dalam hidupku tiba. Hari akad nikah. Bukan karena cinta, tapi karena pilihan. Malam itu Istanbul dingin. Angin musim gugur menyusup lewat celah-celah jendela rumah batu. Tapi hatiku jauh lebih dingin. Tanganku dingin. Kaki gemetar. Mulutku kaku. Aku berdiri di sebuah ruangan kecil di lantai 2 villa itu. Ruangan yang selama ini digunakan Emir untuk salat. Disitulah, akad akan dilakukan. Pernikahan ini tidak diumumkan ke siapa-siapa. Tidak ada dekorasi, tidak ada keluarga, tidak ada pesta. Hanya seorang ustaz yang datang dari komunitas Indonesia di Istanbul, 2 saksi laki-laki yang katanya kenalan Emir dari masjid, dan kami berdua. Aku mengenakan gamis putih sederhana yang kupunya sejak sebelum berangkat ke Turki. Hijab pastel yang dulu hadiah dari Emir kukenakan malam itu, entah kenapa. Sementara Emir mengenakan kemeja putih dan celana panjang bahan. Sederhana, bersih, tapi tetap rapi. Sebelum akad dimulai, aku sempat menghubungi ayah lewat video call. Aku tidak menceritakan detailnya. Aku hanya bilang, "Pak, doain Rina ya. Rina mau ambil keputusan besar malam ini." Ayah hanya menjawab, "Apapun pilihanmu, asal kamu tidak menginjak nilai yang ibu dan bapak ajarkan, kami ikhlas." Dan entah kenapa, itu membuat air mataku tumpah seketika. Lalu momen itu tiba. Sang ustaz memulai dengan doa, lalu menatapku dengan lembut. "Kamu yakin dengan pilihan ini, Nak?" tanyanya dalam bahasa Indonesia. Aku mengangguk. "Insya Allah, Ustaz." Emir mengangguk juga. Lalu ia mengucapkan ijab dengan bahasa Arab dan diterjemahkan. Aku mendengarnya dengan jantung berdentum. Saat giliran aku menjawab kabul, bibirku nyaris tak bisa bergerak. Tapi akhirnya, saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat salat dan surat Al-Fatihah dibayar tunai. Saat kalimat itu selesai, ada keheningan yang aneh. Ustaz tersenyum kecil. "Sah." Emir menunduk, lalu memandangku sejenak dan mengucapkan, "Selamat malam, istriku." Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Hanya tatapan dalam yang membuatku sadar, sesuatu telah berubah. Bukan hanya status, tapi juga jalan hidupku. Setelah para saksi pamit, Emir tidak langsung mendekatiku. Justru, ia malah menyiapkan teh dan meletakkannya di atas meja kecil di ruang salat. "Kita bukan pasangan seperti orang lain. Aku tahu itu," katanya sambil duduk. "Tapi malam ini, aku ingin kita saling jujur, saling percaya, dan tetap menghormati batas yang kamu minta." Aku hanya mengangguk. Hatiku masih berkecamuk. Aku baru saja menikah dengan orang asing, di negeri asing, tanpa sepengetahuan keluarga, tanpa cinta, tanpa peluk hangat. Tapi juga tanpa paksaan, tanpa tipu daya. Malam itu, aku tidur di kamar yang sama seperti biasanya. Emir tidak masuk ke kamarku. Ia tetap di kamarnya sendiri. Tapi sebelum aku memejamkan mata, ia sempat mengetuk pintu dan berkata, "Jika suatu hari kamu merasa keputusan ini salah, aku akan menerima apapun keinginanmu. Tapi untuk saat ini, biarkan aku menjagamu, dengan caraku." Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa seperti pembantu. Aku merasa dihormati. Tapi rasa takut dan tanya dalam hati belum benar-benar hilang. Karena besok adalah malam pertama. Dan aku tak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dariku. Aku tidak tidur nyenyak malam itu. Meski Emir sudah berjanji tak akan menyentuhku,
tetap saja perasaan tidak tenang menghantui. Bukan karena aku curiga padanya, tapi karena aku tahu, tak semua laki-laki bisa mengendalikan dirinya setelah akad. Apalagi jika perempuan itu ada di bawah atap yang sama. Aku berbaring di ranjang kecilku, mengenakan piyama panjang dan kaos kaki karena suhu mulai dingin. Selimut sudah kutarik sampai dagu. Lampu kamarku ganti ke warna hangat, tapi cahayanya tetap terasa mencekam malam itu. Setiap suara dari luar kamar membuatku tersentak. Bayangan pintu terbuka tiba-tiba menghantui pikiranku. Bahkan detak jam dinding pun terdengar seperti gema dari dalam kepala. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dek! Hatiku seolah berhenti berdetak. Aku menahan napas. Rina, suara Emir. Lembut, tenang, tapi dalam. Aku menarik selimut lebih erat. Iya, sahutku, pelan. Boleh aku masuk sebentar? Aku hanya mau bicara. Kakiku gemetar. Dengan langkah pelan, aku bangkit dan membuka pintu. Emir berdiri di ambang pintu dengan sweater tipis dan celana kain. Di tangannya, ada sebuah bingkai foto kecil. Matanya tidak tajam malam itu, justru sayu, seperti menyimpan sesuatu yang sangat berat. Aku nggak akan lama, ucapnya. Aku hanya ingin minta satu hal malam ini. Aku menunduk. Apa itu, Emir? Dia menyerahkan bingkai itu padaku. Di dalamnya, ada foto seorang perempuan tua berjilbab, wajahnya teduh, dengan garis keriput yang dalam dan senyuman tipis. Ibuku, katanya. Hari ini, tepat 2 tahun sejak beliau meninggal. Aku diam. Emir menarik napas panjang, lalu duduk di sofa dekat jendela. Selama ini, setiap tahun aku memperingatinya dengan zikir dan doa. Tapi malam ini berbeda, karena aku tidak sendiri. Malam ini aku punya istri, meski hanya dalam kontrak. Aku tahu, kamu mungkin bingung, takut, bahkan menyesal. Tapi malam ini, aku hanya ingin satu hal darimu, doakan ibuku. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku tercekat. Seluruh dinding pertahanan dalam hati yang kubangun sejak menikah runtuh seketika. Yang selama ini kupikirkan hanya tubuhku, kehormatanku, ketakutanku. Tapi aku lupa bahwa lelaki pun bisa punya luka yang tak kelihatan. Perlahan aku mengambil sajadah. Aku duduk di samping Emir, membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa, dan mulai membaca Al-Fatihah untuk ibunya. Suaraku gemetar, tapi hatiku perlahan hangat. Ada ketenangan aneh yang menyelinap di antara kata demi kata doa yang kubaca. Usai doa, Emir menatapku lama. Terima kasih, ucapnya. Aku belum pernah merasa sedekat ini dengan seseorang sejak ibuku pergi. Kamu bukan cuma pengganti. Kamu pengingat bahwa manusia bisa saling menemani tanpa harus saling memiliki secara utuh. Malam itu, kami tidak tidur bersama. Tidak ada ciuman. Tidak ada sentuhan. Tapi justru malam itu aku merasa paling dilindungi. Paling aman. Paling dihargai. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah mungkin cinta benar-benar bisa tumbuh dari sesuatu yang tak direncanakan? Setelah malam itu, suasana rumah kami berubah. Tidak ada yang drastis. Emir tetap pria pendiam yang suka membaca buku dan minum kopi pahit setiap pagi. Aku tetap menjalankan tugasku, membersihkan rumah, memasak, mencuci, merapikan pakaian. Tapi di antara kegiatan-kegiatan itu, ada hal baru yang perlahan muncul, kehangatan yang tak terasa dipaksakan. Kami mulai saling menanyakan kabar. Tapi bukan basa-basi. Emir selalu mendengarkan jawabanku dengan mata yang sungguh-sungguh. Ketika aku cerita tentang ayahku yang mulai bisa berjalan lebih jauh setelah terapi, dia langsung mentransfer uang tambahan tanpa aku minta. Untuk tambahan beli tongkat yang lebih ringan, katanya. Di akhir pekan, dia sering mengajakku jalan-jalan ke taman kota. Bukan untuk kencan, tapi seperti dua sahabat yang sedang menenangkan hati masing-masing. Kami duduk di bangku taman, berbicara dalam bahasa campuran, bahasa Indonesia yang terbata dan bahasa Inggris dengan aksen Turki. Tapi entah kenapa, setiap kalimat selalu terasa cukup. Ada satu hari yang membekas dalam ingatanku. Saat itu kami pergi ke pasar rempah di Eminonu. Emir membelikan aku bumbu-bumbu Indonesia dari toko khusus. Waktu aku tanya, untuk apa,
Kan aku bisa masak pakai bumbu Turki. Dia menjawab singkat, aromanya bikin aku rindu kamu, bahkan saat aku belum pulang ke rumah. Aku tertawa. Tapi dalam hati, ada yang bergetar. Setiap malam, kami tetap tidur di kamar masing-masing. Tapi Emir selalu mengetuk pintu sebelum tidur. Ia hanya bilang, "Selamat malam, Rina. Terima kasih sudah ada hari ini." Sederhana, tapi cukup untuk membuatku memeluk bantal dan tersenyum sendiri. Perasaan itu mulai tumbuh. Pelan-pelan, diam-diam. Mungkin bukan cinta yang menggebu, tapi ketenangan yang datang dari kebersamaan yang tidak menuntut. Aku mulai menghapus batas antara majikan dan suami kontrak. Karena nyatanya, dia bukan hanya memberiku pekerjaan, dia memberiku ruang untuk tumbuh. Hingga pada suatu malam, di tengah hujan salju tipis yang jatuh di jendela kaca, Emir duduk di ruang tamu sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku ingin bicara soal pernikahan kita," katanya. Jantungku berdetak lebih cepat. Kontrak kita tinggal 2 bulan lagi. Tapi, aku tidak ingin ini selesai. Aku tidak mau kamu pergi. Aku memandangnya, menahan napas. "Rina, aku ingin kita lanjut. Tapi bukan sebagai kontrak. Aku ingin melamar kamu secara sah. Di Indonesia. Di depan keluargamu." Aku tidak bisa langsung menjawab. Ada air hangat yang menggenang di pelupuk mata. Ada rasa haru, takut, dan bahagia bercampur jadi satu. Aku tidak pernah menyangka bahwa hubungan yang dimulai dari ketakutan bisa berujung pada keinginan untuk bertahan. Dan malam itu, aku tahu, hatiku juga menginginkannya. Aku masih ingat jelas hari itu. Pesawat dari Istanbul mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku kembali menginjak tanah air, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai perempuan yang membawa harapan baru. Di sebelahku duduk Emir, mengenakan batik yang ia beli khusus untuk acara penting di desa. Wajahnya gugup tapi antusias, seperti anak kecil yang mau pertemuan wali murid. Kami naik mobil sewaan menuju kampung halaman. Sepanjang perjalanan, Emir terus memandangi sawah, gunung, dan anak-anak kecil yang berlari-lari di tepi jalan. "Ini indah sekali," ucapnya berkali-kali. "Aku paham sekarang kenapa kamu selalu rindu pulang." Setibanya di rumah, ayahku menyambut dengan mata berkaca-kaca. Adikku yang kini sudah mengenakan seragam SMK berdiri di samping beliau, dengan tubuh lebih tinggi dari terakhir aku lihat. Aku langsung memeluk mereka berdua erat-erat, seolah ingin menggantikan tahun-tahun yang hilang. Di belakangku, Emir berdiri diam dengan kepala menunduk hormat. Ia tidak langsung bicara. Tapi ketika ayah menyilakannya duduk, ia menatap beliau dengan mata penuh kesungguhan. "Saya datang untuk melamar anak Bapak secara resmi. Bukan karena perjanjian. Tapi karena saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Selamanya." Suasana mendadak hening. Ayah menatapku. Aku mengangguk pelan, menahan air mata. Lamaran berlangsung sederhana. Tanpa pesta besar. Hanya di ruang tamu kami yang sempit dengan tikar dan meja kayu. Tapi di sanalah aku merasakan kemuliaan yang jauh lebih besar dari sekadar gemerlap pernikahan. Emir menyerahkan seserahan berisi kitab Al-Quran, seperangkat alat salat, dan sebotol minyak wangi dari Turki. Tak ada emas, tak ada mahar berlebihan. Hanya niat tulus. Pernikahan resmi kami dilakukan 2 minggu kemudian, disaksikan tetangga dan kerabat dekat. Emir mengenakan beskap Jawa. Aku memakai kebaya putih dengan kerudung rendah. Kami duduk bersanding di pelaminan kayu sederhana, dihiasi janur dan bunga Kamboja. Saat ijab kabul, tanganku kali ini tidak gemetar. Aku tahu siapa yang ada di sampingku. Bukan lagi majikan, bukan suami kontrak. Tapi lelaki yang mencintaiku dalam diam, menghormatiku dalam doa, dan menjaga janjinya dalam sunyi. Setelah menikah, Emir memutuskan untuk tinggal di Indonesia selama beberapa bulan. Ia belajar bahasa Jawa dari anak-anak kecil di desa. Kadang membantu ayah ke ladang, meski harus berkeringat. "Aku belajar jadi suami, bukan hanya di atas kertas," katanya sambil tertawa. "Dan aku tahu, aku sudah membuat pilihan yang benar. Sekarang, aku bukan lagi pembantu rumah tangga di negeri asing. Tapi istri dari pria yang awalnya datang dalam bentuk ujian,
namun ternyata menjadi jawaban. Teman-teman, dalam hidup, kadang kita dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi jika kita menjaga prinsip, kehormatan, dan iman, Tuhan akan membuka jalan yang lebih indah dari apa yang kita minta. Bukan uang yang membuat hidupku berubah, tapi rasa syukur dan keberanian untuk berkata, tidak, pada yang salah, dan, ya, pada yang tepat. Dan kini, setiap malam, aku masih berdoa. Tapi bukan lagi sendirian. Ada Emir di sebelahku, ikut mengaminkan setiap doa yang dulu hanya bisa kupanjatkan dalam hati. Teman-teman, hidup memang penuh pilihan. Kadang yang terlihat menguntungkan belum tentu membawa berkah. Tapi ketika kita menjaga diri dan hati, yakinlah, Tuhan akan menjaga langkah kita. Kalau kamu suka cerita ini, silakan like, komen, dan share ke temanmu. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita hidup yang bisa menguatkan kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.